RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Baik pendengar di dimanapun Anda berada, kita ikuti Kalam Ramadan dan tentunya di kesempatan hari ini sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu Profesor Haji Muhammad Siddiq PhD ya, yaitu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Terima kasih. Ya, sehat walafiat. Ya, senang sekali rasanya kita di Ramadan pertama, kayaknya udah setahun kita menanti ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Prof, mungkin kita akan Prof bisa juga perkenalkan dulu ya. Setelah itu nanti kita akan lanjut dengan kalam Ramadannya, yaitu judulnya Al-Quran dan Mukjizat Ilmi ya Prof ya. Iya, alhamdulillah. Oke, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selamat sore semuanya para pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, nama saya Profesor Haji Muhammad Siddiq Arnia PhD. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Ya, terima kasih Pak. Oke. Dan untuk judulnya Al-Quran dan Mukjizat Ilmi, mungkin Prof bisa menjelaskan kan ataupun juga lainnya. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah dalam kesempatan yang sangat berbahagia di awal bulan puasa, di bulan Ramadan. Pada saat ini saya coba ingin mendiskusikan bersama tentang topik Al-Quran dan Mukjizat Ilmi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Dan salah satu inti dari Al-Quran itu, salah satunya itu adalah kemukjizatannya itu. Jadi kemukjizatannya itu bisa kita nikmati sampai akhir zaman. Di samping mukjizat-mukjizat yang lain ada di dalam Al-Quran, apakah itu dari segi bahasa, kemudian dari segi futuristik atau melihat kepada masa depan, atau dari segi fakta-fakta sejarah yang terungkap sekarang. Ada salah satu kemukjizatan Al-Quran yang patut kita jadikan rujukan, yaitu tentang Al-Quran sebagai mukjizat ilmi. Mukjizat ilmi ini adalah mukjizat dari segi ilmu pengetahuan atau keilmuan. Bagaimana kita melihat dalam Al-Quran itu ada trigger-trigger atau pemicu bagi kita semua untuk menggunakan rasio dan akal pikiran. Dari situlah timbulnya pengetahuan sains untuk mengkaji lebih dalam tentang sesuatu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada afala taqilun, kemudian afala yatadabbaruna al-Qur'ana am qulubin ala akfaluha, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Allah untuk memancing kita melakukan pemikiran pendalam terhadap suatu topik. Salah satu ayat yang mengkaji masalah sains ini, contohnya kita bisa melihat dalam teknologi aerodinamika. Aerodinamika itu seperti bagaimana pesawat itu bisa terbang misalnya. Jadi dalam Al-Quran itu mencontohkan bagaimana burung itu terbang. Kemudian di situ para ahli pesawat, ahli aerodinamika melihat bagaimana seekor burung itu bisa terbang tinggi
terbang tinggi dan bisa mendarat dengan aman. Contohnya, bagaimana kita melihat burung elang misalnya. Burung elang bisa terbang di atas rata-rata burung biasa. Kemudian dia bisa mendarat tanpa ada suatu kecederaan atau kelukaan pada burung tersebut. Ini merupakan contoh-contoh mukjizat ilmi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, di mana tentang contoh burung ini kita bisa melihat pada surat Al-Mulk. Jadi dari contoh benda ini, yang pertama sekali Allah ingin mengajak manusia untuk melakukan riset yang mendalam terhadap hal tersebut. Bagaimana supaya benda itu bisa terbang tinggi? Tentunya ada sayap yang lentangnya yang jauh, yang lebar yang diperlukan. Kemudian dari situlah kita melihat bagaimana para ilmuwan Muslim atau ilmuwan Barat lainnya mencoba melakukan riset di sini. Kita bisa melihat di Turki misalnya, kita bisa klaim itu sebagai salah satu penemu pesawat pertama, misalnya Firnas namanya, almarhum, Allah yarham. Firnas ini salah seorang ilmuwan Muslim yang bisa kita klaim sebagai salah satu yang menemukan teknik aerodinamika atau tentang penerbangan. Dia juga merupakan salah satu ilmuwan Muslim pertama, bisa kita katakan ilmuwan Muslim dunia, yang melakukan penerbangan antar benua. Jadi dia terbang dari Eropa ke Asia hanya dengan pada saat itu melakukan dengan peralatan sangat sederhana, dengan lentang sayap yang saat itu kita katakan sebagai sangat sederhana sekali. Mungkin kalau ada yang ke Istanbul nanti bisa melihat bagaimana Museum Firnas ini, atau di di Dubai juga ada ini, di museum sains ini. Kemudian riset dari Firnas ini disempurnakan oleh Wright bersaudara sebagai cikal bakal dari pesawat modern yang kita lihat seperti saat ini. Ini salah satu contoh bagaimana Allah men-trigger kita pada benda atau makhluk hidup berupa burung yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk. Kemudian itu dibentukkan dalam wujud alat aerodinamika, kemudian disempurnakan menjadi pesawat sampai seperti kita lihat pesawat yang ada sekarang ini. Ini salah satu bentuk dari Al-Quran yang berfungsi sebagai mukjizat ilmi. Jadi ada sains yang di situ yang menjadi manfaat bagi ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita juga bisa melihat tentang ilmu kedokteran misalnya. Ilmu kedokteran itu sangat jelas sekali dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan. Misalnya bagaimana ilmu tentang embriologi, dari proses terjadinya janin, kemudian janin itu menjadi bayi sampai dia menjadi makhluk yang sempurna, manusia yang sempurna, itu juga dijelaskan dalam dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun. Ini dalam dunia embriologi. Kemudian dalam dunia kedokteran kulit misalnya, di situ juga dijelaskan bagaimana siksa seorang kafir, seorang yang menentang perintah Allah, ketika dia telah disiksa, kulitnya itu terkelupas dan dibentukkan lagi dengan kulit yang lain. Nah, jadi
Di sini kita melihat bahwa dalam lapisan kulit itu terjadi beberapa lapisan yang sampai saat ini ditemukan dengan istilah ada kulit ari atau kulit yang tipis dalam dalam dunia kulit, misalnya kedokteran kulit. Kemudian kita bisa melihat lagi contoh dalam Al-Quran, bertemunya antara dua air Bahraini, jadi ada dua laut yang bertemu di situ. Itu juga telah ditemukan di beberapa tempat bahwa memang ada air laut dengan air tawar yang bertemu tanpa adanya pemisah. Jadi dia saling bertemu tapi tidak bercampur. Ini merupakan salah satu mukjizat ilmi yang membutuhkan riset mendalam di sini. Kenapa dia bisa bertemu tapi tidak bercampur? Kita melihat normalnya air itu ketika dia bertemu dengan air itu akan bercampur, tapi ini tidak bercampur. Inilah contoh-contoh mukjizat ilmi dalam Al-Quran yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dengan secara gamblang. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa kita sebagai muslim tidak hanya dituntut untuk membaca Al-Quran dengan bacaan biasa, tetapi juga kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan pemahaman dan penalaran. Sehingga kita bisa menemukan riset-riset terbaru dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Karena kita melihat dari dulu sampai sekarang itu dan akan datang, Al-Quran akan tetap melahirkan ilmu pengetahuan dan mukjizat ilmi lainnya. Mungkin ini saja sebagai pembuka dari saya, nanti bisa kita kembangkan dalam pertanyaan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui ya, Al-Quran ini bersifat universal dan juga abadi. Banyak sekali fakta-fakta yang bahkan sekarang bahkan banyak orang yang mungkin yang non-muslim yang bahkan sebelumnya tidak beriman, mereka jadi dengan melakukan penelitian, dengan melakukan berbagai hal macam uji coba, mereka bahkan tiba-tiba jadi percaya dengan Al-Quran seperti banyak yang kita lihat ya saat ini. Dan mungkin juga sebelumnya nih Ustaz, mungkin Ustaz bisa menjelaskan juga mungkin perbedaan ini Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Mungkin ada perbedaan dengan mukjizat yang diterima oleh Nabi lain. Silahkan Ustaz. Ya, yang pertama sekali, inilah salah satu kelebihan Nabi Muhammad. Beliau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang bisa kita rasakan saat ini, yaitu Al-Quran itu. Sedangkan mukjizat pada nabi-nabi yang lain itu sifatnya itu adalah temporer. Temporer dalam artian dia turun berdasarkan keadaan suatu masyarakat dan situasi yang terjadi pada saat itu. Misalnya kita melihat pada zaman Nabi Musa. Pada saat itu trennya itu bahwa mukjizat itu adalah sihir-sihir ular. Jadi sempurnanya itu berhubungan dengan ular. Sehingga Allah membatalkannya. Innallaha sayubtiluh. Allah itu membatalkan sihir-sihir itu dengan ular yang lebih besar lagi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Kemudian kita melihat juga misalnya pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu masyarakat Arab sangat ahli dalam bersyair sehingga setiap suku itu punya ahli-ahli syairnya sendiri.
dengan bait-bait bahasa Arab yang sangat indah untuk dipelajari. Kemudian untuk mematahkan dominasi syair ini, Allah menurunkan Al-Quran, di mana dengan Al-Quran itu terbantahkan semua keindahan syair-syair itu, sehingga para ahli syair itu mengatakan ini bukan buatan manusia, ini adalah buatan dari Allah. Jadi dengan bantahan Al-Quran ini, kita melihat banyak orang yang pada saat itu beriman dengan Al-Quran, khususnya para ahli syair, karena melihat indahnya susunan uslub bahasa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Jadi perbedaan mendasar antara nabi-nabi lain pada mukjizatnya dengan Nabi Muhammad adalah salah satunya adalah Al-Quran yang masih bisa kita rasakan mukjizatnya sampai sekarang, khususnya mukjizat ilmi. Mungkin itu Pak. Oke. Ustaz, kita juga ketahui nih seperti saya juga ada beberapa saya baca tentang fakta-fakta seperti tata surya, seperti fakta tata surya, terus ini untuk kayak seperti emas dan besi itu berasal dari langit. Kalau misalnya dulu kita kan nggak mengetahui, padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan begitu gamblang, dan untuk saat ini banyak sekali penemuan-penemuan ilmiah yang ataupun sains yang istilahnya mereka baru melihat di Al-Quran, bahwasanya di Al-Quran sudah sangat lama dijelaskan, seperti Ustadz tadi, Profesor tadi jelaskan, seperti dunia kedokteran dan juga dunia aerodinamika yang untuk buat pesawat gitu ya. Mungkin ada nggak sampai saat ini ilmu ataupun ilmu pengetahuan baru yang masih tersembunyi di dalam Al-Quran yang mungkin umat manusia sampai saat ini belum bisa menyerapnya ataupun juga menemukannya? Ya, benar sekali. Jadi saya mencontohkan kebetulan kita di Fakultas Syariah itu kan ada pusat kajian ilmu falak ya. Jadi yang khusus mengkaji tentang astronomi. Sebelum Al-Quran turun, para astronom itu kan masih berbeda pendapat ini. Apakah matahari mengikuti bumi beredar atau beredar tempatnya masing-masing, ya. Kemudian apakah bulan juga demikian, planet-planet yang lain juga demikian. Kemudian disitulah Allah menjawab dalam Al-Quran, sehingga khilafiyah ini mendapatkan titik temu. Diskursus ini mendapat titik temu dengan surat wasyamsi tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Jadi planet-planet yang ada di tata surya inilah yang mengitari matahari ini. Mengitari matahari, kemudian matahari dia berputar pada porosnya sendiri. Salah satu petunjuknya itu adalah diberikan oleh Al-Quran dalam surat Yasin tersebut. Jadi kita melihat sekarang ilmuwan sudah bersepakat bahwa memang planet-planet lain itu dalam galaksi Bima Sakti ini yang mengitari matahari. Di samping planet-planet ini berputar pada porosnya sendiri, sehingga terjadilah siang dan malam misalnya. Ini salah satu bentuk-bentuk mukjizat ilmi yang memang secara gamblang kita temukan dalam Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak non-Muslim yang mengetahui, yang banyak menemukan riset-riset tentang masalah ini? Apakah orang Islam sendiri itu tidak ada gairah risetnya lagi? Pertama sekali di sini kita bisa melihat Allah ingin menunjukkan kekuasaannya itu kepada orang yang non Muslim. Karena kalau orang Islam sendiri memang sudah Muslim, tidak ragu lagi dengan Al-Quran.
Tapi kita melihat banyak hidayah kepada para ilmuwan non-muslim itu sebagai salah satu bentuk Allah tunjukkan kekuasaan Allah dari ayat dari Al-Quran tersebut. Sehingga banyak kita menemukan para ilmuwan non-muslim itu convert ke dalam agama Islam atau masuk ke Islam, melakukan syahadah karena terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada sains itu. Kemudian kita sebagai muslim setidaknya juga bisa menjadi trigger, bisa jadi pemicu kenapa kita juga tidak melakukan riset mendalam terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut untuk menemukan temuan-temuan baru di masa yang akan datang. Sehingga dengan riset-riset tersebut kita bisa merasakan peradaban Islam misalnya pada dinasti Utsmaniyah misalnya, atau pada masa kejayaan Cordoba, kejayaan Baghdad misalnya. Ini merupakan salah satu bentuk-bentuk perkembangan cendekiawan muslim ketika mereka sangat mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai mukjizat ilmi. Ya, saya rasa seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Udah waktunya sedikit lagi. Oke, Ya. jadi Prof, untuk kita cukupkan, Prof. Jadi Ya. topik kita di sore hari ini ya tentang Al-Quran dan juga mukjizat sebagai mukjizat ilmi. Mungkin ada sedikit rangkuman yang ingin Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Ada sedikit rangkuman yang ingin saya coba rangkumkan dalam diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, sebagai muslim, marilah kita tidak hanya melihat Al-Quran sebagai bacaan biasa, tetapi juga kita melihat Al-Quran itu sebagai salah satu mukjizat ilmu pengetahuan terbesar dalam abad ini. Jadi insya Allah ada beberapa ayat dan perenungan-perenungan tadabbur Al-Quran yang bisa menemukan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, bagi setiap orang tua, saya mengharapkan berilah anak-anak kita itu dasar pengetahuan dasar itu dengan Al-Quran. Karena insya Allah dengan Al-Quran, dengan pengetahuan dasar Al-Quran, Al-Quran itulah yang akan membimbingnya pada masa depan. Kemudian yang terakhir, sebagai orang tua, jadilah contoh Al-Quran terbaik bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Karena saya rasakan pada saat ini hanya dengan Al-Quran kita bisa membangkitkan kembali peradaban Islam sebagaimana yang terjadi di masa-masa kejayaan Islam sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih untuk waktunya di kesempatan hari ini. Dan ya mungkin bagi saya pendengar dan yang telah mendengar dapat mengambil dari apa yang telah Prof paparkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, baru saja kita mengikuti kalam Ramadan dan tentunya untuk topik kita ya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang Al-Quran dan mukjizat ilmi yang disampaikan oleh Profesor Haji Muhammad Siddiq, PhD, yaitu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aranyeri.